Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Pendidikan, perkenalkan saya Febri Teguh Suroso dari SDN 1 Tanjung Rangas 2, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Seruyan. Inilah aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan juga inilah Bapak Fasilitator saya, Bapak Purnama Yadi. Dan pengajar praktik saya, Bapak Agung Basuki. Yang menjadi latar belakang budaya positif di sekolah yaitu, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang berpihak pada murid. Dengan menerapkannya, sekolah dapat menciptakan suasana di mana setiap murid merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid serta menuntun dan mengembangkan murid yang optimal sesuai kodrat yang dimilikinya sesuai nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Guru mampu melakukan perubahan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid yang terus terjadi dan berkelanjutan. Tujuan budaya positif yaitu agar murid mampu menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Tolak ukurnya, murid terbiasa menjaga kebersihan, saling menghormati, bertanggung jawab, saling berkolaborasi, diskusi dalam mencari solusi serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menyusun keyakinan kelas saya bersama murid membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Sehingga murid mampu mengutarakan pendapat di dalam dirinya yang mereka inginkan. Selanjutnya dukungan yang saya butuhkan support dari Bapak Kepala Sekolah, sarana dan prasarana dalam proses aksi nyata, dukungan orang tua serta peran aktif dalam berkolaborasi dari seluruh warga sekolah. Inilah diseminasi, pengimbasan kepada warga sekolah terkait pemahaman dan pengalaman belajar budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Rangas 2, Bapak Maskur, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tanjung Rangas 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, yang mana tugasnya yaitu mengibaskan kepada rekan sejawat. Pertama-tama marilah kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama, ya. Dan tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nanti sampai yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengibasan budaya positif ini, yang pertama acaranya yaitu nanti materi, dan selanjutnya nanti juga ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan nanti ada acara berdoa bersama. Untuk acara yang pertama, kita berdoa bersama-sama semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa saya serahkan kepada Bapak Ilman. Mari kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول
الأولين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في العادة وسلم سلم تبارك وتعالى سادتنا خالد رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا على الأولين والآخرين وذا القوة المتين وذا القوة المتين وذا القوة المتين ويغفر لنا المسلمين ويغفر لنا الفاهمين واعف عنا يا واعف عنا يا واعف عنا الفاهمين. يا مولانا يا مجيب يا فاتح يا لطيف توسلنا إليك بالقدر. تقضي حاجتنا يا الله، تقضي حاجتنا يا رحمن، تقضي حاجتنا يا المسلمين الخير. اللهم اجعلنا من الناجحين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من الناجحين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم علمنا لنا في صدقة الموت والنجاة من النار والأقوى عند المثال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Maskur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang SDN 1 Tanjung Mas ini, yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang saya hormati Bapak Febri Teguh Suroso SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Suriah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sambutan untuk Pak Febri selaku guru penggerak. Nah, di mana sebenarnya dalam kegiatan pengimbasan ini jauh sebelum beliau ikut guru penggerak, beliau sudah melakukan semuanya. Kemarin waktu ada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, beliau juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan beberapa informasi untuk kemajuan sekolah kita ini. Nah, itu semua salah satu contoh untuk menyampaikan atau mengimbaskan ilmu beliau kepada teman-teman. Bahkan saya sendiri juga selaku kepala sekolah sini turut terbantu dengan adanya beliau di sini. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan Pak Febri Teguh Suroso ini dalam mengikuti guru penggerak ini, harapan saya nanti bisa berjalan lancar. Kemudian ilmu-ilmu yang dia dapat bisa membantu rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita ini maupun di sekolah-sekolah lain. Kami dari sekolah SDN 1 Daerah Alhamdulillah berharap mudah-mudahan beliau nanti dalam kegiatan mengikuti guru penggerak tersebut tidak mendapat halangan, selalu dalam keadaan lancar. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Saya sampaikan untuk hal yang seperti ini. Lebih dan kurangnya saya selaku kepala sekolah SDN 1 Tangerang Australia ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini.
terutama kepada Pak Febri, supaya nantinya tidak bosan-bosannya untuk membantu teman-teman yang ada di sini. Nah, supaya sekolah kita ini bisa berkembang terus, tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah lain, dan akan menjadi contoh dari sekolah lain. Nah, itu yang berharap. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif yang mana yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Untuk yang pertama, untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke acara pembahasan, ya supaya semangat, ya kita bersama-sama speaking dulu, ya semangat. Silakan berdiri Bapak Ibu. Terima kasih ya, supaya menambah semangat kita dalam belajar, ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, budaya positif, ya. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid serta mendukung perkembangan karakter murid. Salah satunya mencakup saling menghormati, kerjasama, dan tanggung jawab yang semuanya berkontribusi pada lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Nah, jadi budaya positif ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita. Ini yang mau kita bersama bangun, seperti itu. Dengan menerapkan budaya positif, sekolah dapat menciptakan suasana di mana setiap murid merasa dihargai,
dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka melalui kegiatan-kegiatan seperti yang diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan program mentoring. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan dan diperkuat setiap harinya. Jadi nanti kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan baik yang positif di sekolah kita. Seperti itu. Selanjutnya, konsep kunci budaya positif. Ya, di sini ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan dalam budaya positif. Terus kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi perilaku manusia nanti. Kebutuhan dasarnya itu apa saja, seperti itu. Terus posisi kontrol guru. Ya. Posisi kontrol guru ini nanti apakah Bapak Ibu itu sudah memilih posisi kontrol yang tepat atau tidak, nanti kita pelajari dalam modul 1.4 budaya positif ini. Serta keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita bangun bersama dan disepakati bersama. Keyakinan kelas ini bisa juga nanti bersama-sama diskusi dengan murid bisa mengutarakan bagaimana di kelas dia maunya, seperti itu. Nanti disepakati bersama dan dijadikan keyakinan kelas kita. Selanjutnya terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelumnya ada pertanyaan ya, ini silakan dijawab. Setuju tidak seperti itu? Setuju tidak hukuman itu akan mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Satu orang ya silakan Bapak Mas. Setuju. Tujuannya hukuman itu untuk mendisiplinkan anak. Kalau Bapak setuju dengan apa yang diberi hukuman, otomatis anak nanti ingat hal-hal apa yang dia langgar, terutama untuk peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kalau kita biarkan itu aja, kalau tidak diberi hukuman, nah pasti anak nanti bisa mengulang lagi nanti. Nah, hanya saja kita memberi hukuman itu yang sewajarnya saja, yang sifatnya mendidik, bukan tujuannya untuk menyakiti dan sebagainya tersebut. Nah, salah satu contoh misalnya diberi tugasnya apa yang banyak, seperti disuruh menulis yang banyak. Nah, kalau misalnya diberi hukuman berupa fisik, dipukul dan sebagainya, itu sudah tidak wajar. Nah, jadi sesuai dengan apa, dengan yang diinginkan oleh pemerintah ya. Jadi bukan untuk menyakiti tujuannya, tapi untuk mendisiplin anak tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Maskur. Sangat setuju ternyata ya, hukuman itu akan memberikan mendisiplinkan anak ya, seperti itu dengan hukuman yang seperti itu ya, atau yang menumbuhkan belajar seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan, nah, penghargaan itu apakah memberi motivasi untuk belajar anak? Setuju tidak Bapak Ibu? Penghargaan itu memberikan motivasi, memberikan dampak untuk memotivasi anak untuk belajar. Setuju tidak? Satu orang.
Bu Jumi atau Bu Iis terserah. Kalau menurut saya sangat setuju jikalau anak yang memiliki kemampuan atau anak yang tidak memiliki kemampuan itu diberi penghargaan. Itu untuk memberi dorongan atau motivasi agar anak itu lebih giat lagi belajar. Saya sangat setuju karena itu merupakan penghargaan bagi anak itu, dan teman-temannya yang lain bisa mendorong agar lebih belajar dengan giat. Ya, oke, terima kasih kepada Bu Jumi ya, sangat setuju dengan Bu Jumi ya. Penghargaan itu membuat motivasi belajar anak atau mendorong anak untuk lebih giat belajar katanya. Ya, tapi nanti di budaya positif ini Bapak Ibu kita akan mengenal lebih jauh ya tentang hukuman, penghargaan, ya seperti itu. Apakah Bapak Ibu setuju dan tidaknya itu nanti kita bahas di sini. Oke? Nah, yang pertama tadi, poin pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru, ya, merupakan pembelajaran yang disusun oleh guru sesuai kebutuhan murid. Ya. Dalam belajar, salah satunya menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Dengan demikian, murid tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, ya. Jadi guru itu tidak menjadi contoh saja untuk di depan. Jadi murid itu hanya sebagai pendengar, penerima saja, bukan seperti itu untuk paradigma baru ini. Terus tetapi juga menjadi peserta aktif, ya, peserta aktif dalam proses pembelajaran. Jadi anak itu dilatih benar kritis. Apa yang ingin mereka utarakan itu bebas di situ. Kita tanya seperti itu. Jadi dalam konsepnya yaitu kan merdeka seperti itu, seperti yang baru ini BMM ini. Paradigma baru ini juga mendorong pentingnya pembelajaran seumur hidup, di mana murid diajarkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Ya, zamannya sekarang itu seperti apa? Ya, kita sesuaikan seperti itu. Seperti pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan belajar bersama. Dengan demikian mereka siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya, seperti yang dikatakan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Apa kodratnya anak-anak, Bapak Ibu? Belajar bermain. Sebenarnya kodratnya anak-anak yang dibawa alam itu adalah bermain. Jadi dia itu belajar dengan kodratnya yang dibawa anak, kodratnya anak itu adalah bermain. Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya yang anak itu sudah dibawa dari rumah, ya, kodratnya anak, dengan kodrat zaman sekarang, disesuaikan dengan zaman sekarang, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini gagasan dari Ki Hajar Dewantara, Inarsa Suntono, ya, seperti itu. Jadi siapa yang di depan harus memberi contoh yang baik. Jadi guru itu, ya, selaku di depan harus memberi contoh yang baik. Ya. Contoh dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemimpin yang di depan, seperti itu.
Karena itu ia harus memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya. Ada yang kedua yaitu Imadio Mangunkarso, ya, yang di tengah itu memberikan ide, gagasan, ya, gagasan. Guru dan orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan murid-muridnya. Hubungan komunikasi yang baik ini akan membuat anak-anak lebih terbuka, ya, dalam menyampaikan masalah dan pemikirannya. Dengan begitu, setiap masalah dapat dipecahkan secara bersama-sama. Nah, itu. Kedua ada yang yaitu guru itu memberi dorongan, semangat, ya, dorongan semangat untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilustrasi mengontrol murid, ya. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter yang tadi sudah dicontohkan, ya, seperti itu. Tadi kontrol apa? Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, ini yang disebutkan dari William Glasser, ya, tentang teori kontrol, ya. Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih atau tidak melakukannya. Nah, jadi seakan-akan itu apa? Memaksa, ya, memaksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sebenarnya seperti itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, ya, biasanya dibujuk nih anak-anak, ya, seperti itu. Dalam bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk kontrolnya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid, seperti itu. Oh, nanti penghargaan tadi maksudnya, ya, maksudnya ke penghargaan. Nanti yang datangnya tepat waktu, Bapak kasih apa, imbalan seperti itu. Nah, itu ilusinya. Untuk kontrol yang kedua, yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini dikritik biasanya anak-anak menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagalnya. Oh, anak-anak, kenapa kamu melakukan ini? Salah itu. Nah, seperti itu. Itu kontrol, ilustrasi kontrol dari William Glasser. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka yang waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu. Ini ada stimulusnya. Dari kontrolnya ada stimulus, respon dengan teori kontrol, menuju teori kontrol. Ada contohnya. Realitas, ini realitas kebutuhan kita sama. Ternyata di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda, ya, seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, ya. Ternyata teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol,
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada sebuah hubungan gagal tidak dikontrol. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model pemikiran menang dan kalah di dalam teori kontrol yang dasar menjadi model pemikiran menang dan menang. Oke. Nah, kita menuju materi selanjutnya, yaitu disiplin positif yang tadi diutarakan. Disiplin itu hukuman itu akan memberi dampak mendisiplinkan anak. Nah, disiplin positif yang Bapak Ibu ketahui, disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya pengajaran atau pelatihan. Pada prinsipnya senantiasa berusaha untuk menjadikan insan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu disiplin, ya kan? Terus tujuannya apa disiplin positif ini? Tujuannya dari disiplin positif yaitu menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau ancaman dan hukuman. Ya, jadi tanpa imbalan, tanpa ancaman atau penghargaan ataupun hukuman. Sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Ya kan? Di sini ada contohnya, ada 3 dari nilai-nilai kebajikan ini, dari profil pelajar Pancasila, dari Ibo Primarius program PYP, dan terakhir yaitu 9 pilar karakter. Jadi nilai-nilai ini yang nanti kita tanamkan ya kepada anak-anak ya, bersama-sama nanti kita susun. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang sudah hafal profil pelajar Pancasila apa saja? Sudah hafal pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Sembari menghafal ya, kita menyanyi sebentar. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Dan berakhlak mulia, kemerdekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, terima kasih. Ya, nanti bisa bersama-sama ya kita nyanyikan sama murid dan murid senang seperti itu. Oke, jadi nilai-nilai yang disepakati bersama ya. Contoh ini nilai kebajikan institusi atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkeberagaman global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan ada lagi ini dari PYP, yaitu toleransi. Ya, apa nilai-nilai kebajikan apa? Toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas,
kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan terakhir ini ada dari 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, dan santun. Nah, nanti nilai-nilai yang ditanamkan itu apa? Anak-anak sudah santun kepada yang lebih tua nanti, seperti kita di sekolah kita. Ya. Terus dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap individu memiliki cara unik untuk memenuhi kebutuhan ini, tergantung pada budaya, lingkungan, dan pengalaman hidup mereka. Memahami dan memenuhi kebutuhan dasar ini adalah langkah penting untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Jadi untuk menanamkan budaya positif itu, Bapak Ibu semua harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar kita manusia, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terus ada kebutuhan dasar manusia lagi, yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini dalam penguasaan. Terus selanjutnya yaitu kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, ya, mencoba hal baru. Ini dalam kebebasan. Terus yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ini kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti apakah anak-anak itu kebutuhan dasar ini menjadi alasan mereka bahwa apa yang dilakukan jangan langsung kita menjudge yang lebih buruk, ya, seperti itu. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia juga. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ini yang paling rendah itu dari bersifat eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang seterusnya masih bersifat eksternal, yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah baru yang bersifat internal. Kita lihat di sini ya, yang tadi sudah saya tanyakan ya, hukuman. Ya, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan atau tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah saja hukuman itu. Kalau berupa hukuman fisik atau psikis, itu saja hukumannya. Kalau konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman
dengan konsekuensinya. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Proses yang terakhir yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, untuk balik. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu selama ini di posisi mana sebenarnya yang sudah dilakukan? Dan apakah itu sudah menjadi trik yang baik yang sudah pas menurut Bapak Ibu lakukan? Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum yang tadi, ya, hukuman, ya, disuruh lari, sebagainya, itu adalah hukuman. Selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Ya. Ini merasa anak atau guru ini merasa bersalah yang dilakukan siswa seperti itu. Ya, ini terdobel ya, teman maksudnya. Guru apakah Bapak Ibu itu menjadi teman, jadi murid-muridnya. Nah, posisinya begitu. Selanjutnya pemantau. Apakah hanya cuma memantau? Nah, oh anak-anak apa sudah dikerjakan? Oh ya sudah kembali ke kelas ya. Apakah itu termasuk memantau? Nah, terakhir yaitu manajer. Nah, dalam budaya positif di modul 1.4 di pendidikan guru bergerak, yang paling bagus untuk posisi kontrol itu sebagai guru kita yaitu sebagai manajer sebenarnya. Ya, nanti kita lihat 5 posisi kontrol yang baik itu bagaimana. Ya. Ya, ini posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, yang kedua ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ya, kasusnya Naren ya. Ini ada 5 posisi kontrolnya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol dulu ini yang nantinya Bapak Ibu terapkan. Ya, apakah yang lebih baik yang mana? Ya, ternyata yang kita ketahui, ya
yaitu posisi manajer. Jadi guru itu memposisikannya sebagai manajer. Selanjutnya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Di sekolah kita, ya, di ruang kelas, ya, keyakinan kelas kan di kelas. Seperti Bapak Ibu ketahui, ya, kan belum ada nih keyakinan kelas, ya kan? Nanti pas ajaran baru, ya, kita bentuk diskusi dengan anak-anak, membuat keyakinan kelas bersama yang disepakati, ya, nanti kita buat. Jadi anak itu mempunyai keyakinan kelas seperti itu. Keyakinan kelas atau disiplin apa? Disiplin kelas. Itu kan merujuknya keyakinan kelas. Jadi bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita bersama-sama dengan murid, apa sih keyakinan kelas yang baik itu, ya, seperti itu. Oh ya, baiklah, untuk ini silahkan ya, Bapak Ibu, ini contoh saja, silahkan Bapak Ibu keyakinan kelas yang bagaimana, ya, nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan yang saya bagikan. Contoh saja, saya memberi contoh ya, keyakinan kelas itu contohnya saling menghormati, ya. Terus ada lagi bertanggung jawab, seperti itu. Silakan keyakinan apa saja, silakan sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, ini hanya simulasi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nanti kita terapkan bersama-sama murid, seperti itu. Ya. Membuatnya murid suruh mengutarakan ya, kemauan dia saat di kelas bagaimana, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ditempel, ya. Silakan Bu maju ke depan saja menempel. Dikasih link saja tempel. Ini sudah saya bikin ini tadi ya. Ini saya sebagai contoh saja. Nanti ya, ini linknya. Terserah yang tadi bikin 2 ya, kita buat 2 nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi seperti itu nanti simulasinya. Nanti kita lah ya bikin waktu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Ada yang saling menghargai, hormat sama guru, bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai teman. Masih banyak lagi keyakinan yang pasti nanti kita bersama-sama, diskusi bersama, murid juga terlibat. Jadi apa yang mereka inginkan menjadi keyakinan kelas bersama, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu terakhir, ini segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah,
Ini ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini, keyakinan yang mana? Keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan Bapak Ibu guru di kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama? Seperti itu. Nah, dalam yang pertama menstabilkan identitas itu pada prinsipnya membuat kesalahan adalah proses bagian dari proses pembelajaran. Jadi semua orang pasti berbuat salah seperti itu. Jadi selanjutnya dalam membuat kesalahan itu yaitu bagian dari proses pembelajaran seperti itu. Jadi berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Nah, contohnya seperti itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jika ada solusi, contoh saja ada siswa di sekolah yang pas jam pelajaran makan, itu masalah bapak ibu, kasus diselesaikan dengan apa? Dengan segitiga restitusi tadi. Ya, segitiga restitusi ada stabilitas, ada 3 tadi ya. Terus selanjutnya yang menstabilkan identitas itu adalah kamu berhak merasa begitu. Oh, ternyata dicontek marah, karena dia susah-susah. Terus yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, pada prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan hidup, kebutuhan penguasaan, kebahagiaan tadi, ya. Jadi contoh saja ada kasus anak yang makan di sekolah. Kita jangan langsung marah-marah karena kebutuhan dasar anak-anak kita belum tahu alasannya bagaimana. Apakah karena dia lapar, belum sarapan, seperti itu. Kebanyakan kan langsung menjudge, kalau kamu salah makan di kelas dan sebagainya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi tidak dilakukannya. Ini kita lihat validasi tindakan yang salah dulu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya diambil dengan temannya, jadi kita langsung jangan menyalahkan jasa satu orang, jadi kita gali dulu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya bagaimana? Keyakinan yang dibuat bersama di kelas, yang kita buat, kita contohkan tadi. Pada prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi, ya. Jadi yang intrinsik tadi ya, yang ini, Bapak Ibu, ya, internal ini maksudnya, ya, intrinsik maksudnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada contohnya yang ditanyakan, ya, apa keyakinan kelas kita? Sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, ini nilai-nilai yang ini contohkan tadi. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak-anak itu mengutarakan yang mereka ingin utarakan. Kita bantu, ya Bapak Ibu. Jadi kita lakukan dengan segitiga restitusi. Nah, ini ada contohnya dari segitiga restitusi saya yang saya buat. Ada 2 kasus. Kasus pertama, amal yang tidak terima pekerjaannya
selalu dicontek oleh Mia. Lantas Amel marah dan tidak dapat menahan emosi di dalam dirinya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Amel, gimana kabarnya hari ini? Tadi saya mendengar dari ketua kelas kamu tengkar ya katanya. Pasti kamu seperti itu ada. Ya sih, Bapak memahami dan menghormati apa yang kamu lakukan. Dengan kamu memahami kepada dunia sudah sesuai nggak dengan keyakinan kamu? Menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Menurut kamu menghormati dan berbicara santun kepada teman penting tidak bagi kamu? Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah? Baiklah, lalu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tepat sekali. Sekarang Amel kembali kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Amel kelas 6. Setelah saya diajak berdiskusi dengan Pak Kevin, saya merasa lega dan berusaha mengendalikan diri agar lebih bersabar dan tidak berkata keras lagi. Terima kasih Pak Kevin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua adalah Arga siswa kelas 3 SD yang selalu lupa membawa baju olahraga ketika jam pelajaran olahraga berlangsung. Lantas ia memilih berdiam diri di kelas dan tidak mau keluar kelas. Halo Arga, gimana kabarnya hari ini? Tahu nggak? Tadi Pak Guru mengajar olahraga, menambah kamu hanya berdiam diri di kelas. Waduh, kenapa? Kalau perhatikan, kamu sering tidak membawa baju olahraga ketika jam olahraga dan kenapa kamu sering lupa membawanya? Kamu lebih memilih berdiam diri di kelas dan tidak mengikuti olahraga. Pasti ada alasan. Saya malu Pak karena saya tidak membawa seragam olahraga Pak. Nah, Bapak menghargai apa yang Bapak lakukan hari ini. Walaupun kamu masih kamu tidak di jalan sekolah. Dengan kamu sering lupa dan memilih berdiam diri di kelas, apakah sesuai dengan kapasitas? Menurut kamu, sikap bertanggung jawab dan tidak mematuhi tata sekolah mungkin tidak baik. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika tidak membawa seragam olahraga? Bertanggung jawab dan saya tidak akan mengulangi. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Saya Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menaruh baju olahraga di dalam tas pada malam hari dan saya akan meminta tolong pada ibu untuk mengingatkan saya. Tepat sekali, sekarang Anda kembali kelas ya. Kalau baju olahraga saya tertinggal lagi, saya akan menyiapkannya pada malam hari. Dan saya minta tolong ibu untuk mengingatkan saya. Terima kasih Pak Kevin. Terima kasih saya, Bunda. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru ya memposisikan kita sebagai posisi kontrol sebagai guru ya, dengan melakukan menyelesaikan masalah ya, bersama murid itu
itu menggunakan sedikit restitusi seperti itu. Masih banyak lagi yang perlu digali. Oh iya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah seperti itu. Jangan langsung menjudge, wah kamu salah, kamu harus ini, enggak seperti itu. Bahwa semua orang pasti berbuat salah. Namun kedepannya bagaimana untuk memperbaikinya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru pendidikan yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.